Oke. Baik. Jadi usaha energi dan daya adalah satu kesatuan setelah minggu yang lalu adalah gaya, gerak dan hukum Newton. Jadi kita akan lanjutkan. Oke, pertanyaan pertama. Simple, mudah, tinggal dijawab iya atau tidak. Apakah kalian semua pernah melakukan usaha? Iya, pernah. 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 Yang lain? Pernah. Pernah. Pernah, Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Usaha apa yang pernah kalian lakukan? Contoh usaha apa yang kalian lakukan? Usaha jualan. Jualan. Siapa tadi? Siapa tadi? Oh, Jihan. Akhirnya Jihan ngomong. Oke. Ya, oke. Yang lain? Jualan. Ya, jualan. Oke, Stevin juga jualan. Yang Usaha lain? buat lomba. Usaha buat lomba. Siapa tadi? Lomba tadi siapa tadi? Alif ya? Siapa tadi suaranya? Makanya nyalain toh. Oh, Sevia ya. Jihan, Pak. Oh, Jihan. Jangan pernah panggil namaku. Oh, Jihan, oke ya. Usaha lomba, oke. Yang lain ada lagi usaha dalam bidang apa gitu? Usaha belajar. Belajar. Siapa tadi? Windy ya, Windy. Alif. Oh, Alif. Lupa suaranya Alif. Usaha belajar. Ada lagi? Positif Usaha sekali ya. bersemangat. Apa? Usaha memahami materi, Pak. Usaha materi, Cindy. Tidak ada yang melenceng ya jawabannya ya. Siapa tadi? Usaha bersemangat. Usaha bersemangat memahami materi. Tidak ada jawaban yang melenceng. Oh, positif sekali ya. 10 farmasi. Coba kalau 10 yang lain itu nanti usaha mendapatkan hatinya si dia, Pak. Baru pertama jawab udah jawabannya itu udah melenceng gitu kan. Ya. Masa? Duh iya. Kalian aja yang sangat rajin jawabnya itu sesuai dengan ya ini memuji. Oh, Bapak bahas kelasku ya. Aduh, siapa ini? Wah, penyusup. Woi, keluar kamu. Ratna ini ngapain ke sini nih? Ratna, kamu kan 10 formasi TLM. Jadwalmu apa, Nak? Aduh. Kok malah masuk jadwal? Oh. Enggak jelas. Ya sudah. Enggak tahu ini Ratna ini. Paloma, Ratna, udah biasanya kalau enggak Gita. Oke. Pertanyaan berikutnya, setelah kalian melakukan usaha, apapun itu tadi yang kalian sebutkan, oke ya, usaha memahami pelajaran, usaha jualan, nah, itu adalah usaha dengan pengertian secara umum di kehidupan kita gitu kan, dalam sehari-hari. Orang nggak belajar fisika, taunya usaha adalah bisnis. Jual baju, jilbab, kaos kaki, masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Itu adalah usaha bisnis gitu kan. Tapi ada lagi usaha, yang penting usaha adalah bagaimana cara mendapatkan, Pak. Kayak misalkan tadi usaha untuk memahami pelajaran, untuk mendapatkan materi pelajaran yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru gitu kan. Artinya usaha adalah upaya atau hal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu itu kan. Orang nggak belajar fisika, orang nggak belajar sains, ya ngomongin usaha itu ya dua hal tadi gitu kan. Yang satu bisnis, yang satu adalah mendapatkan sesuatu gitu kan. Bener ya? Paham? Ngerti ya? Oke. Sekarang, kalau usaha dalam fisika, waduh ini apa ini Pak? Sin cos. Apa ini Pak? AE ini apa Pak? Bukan segitiga E. Segitiga EP. Apa ini rumus-rumus ini apa? Enggak usah. Lanjut. Nih, jawab. Mengapa mobil Jeep ini sanggup menarik benda yang sangat berat? Kira-kira jawabannya apa? Karena dia memiliki tenaga. Memiliki tenaga. Wah, Jihan ini sudah aktif ya Bun ya. Habis ini tadi pagi kayaknya makan bubur kroco ya. Kroco yang buat makanannya burung itu. Jadi dia bisa berkicau ya. Mungkin ya, mungkin. Apa tadi? Apa? Mempunyai apa tadi? Tenaga. Tenaga. Yang lain?
Yang lain? Sama kayak Jian. Dasar nggak kreatif. Mempunyai usaha. Mempunyai usaha, Cindy. Oke, Cindy ini semakin semangat ya. Nah, yang kedua, apakah yang dilakukan orang pada gambar ini orang apa ini? Manja tebing. Manjat tebing. Semua kegiatan, oke ya. Manjat tebing kira-kira susah nggak? Susah ya. Oke. Semua kegiatan yang ditunjukkan gambar adalah usaha. Apa itu usaha? Oke. Oke, sip. Ini pengertian usaha secara lumayan ribet. Sekarang kita lihat aja ya. Usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Kira-kira kalau suruh menghafal ribet nggak? Ribet? Lumayan, Pak. Lumayan, oke. Kita hilangkan kata-kata yang ribet, kita ambil saja perkalian. Pernah tahu perkalian? Tahu. Tahu, oke. Tahu. Kita ambil perkalian, kita ambil perpindahan. Perkalian antara perpindahan dan gaya. Udah itu aja. Gaya kemarin apa artinya gaya kemarin apa? Gaya adalah Suatu tarikan atau dorongan. tarikan atau dorongan, mawadah warahmah sakinah. Wah, luar biasa. Ini mungkin karena rumahnya dekat Budina. Jadi kayaknya udah dikasih tahu Budina. Jadi kalau pelajaran Pak Aldino ini nanti tanyanya ini, jawabannya ini. Ya, oke. Nanti Budina ngasih tahu ke Wira, anaknya ngasih tahu ke Mawadah. Kan budidaya ada di sekolah, Pak. Tuh enggak, kemarin malam kamu udah sekongkol sama Budina. Jadi besok ya kalau pelajaran Pak Aldino, pasti Pak Aldino tanyanya itu ini. Jawabannya itu ini. Biar kamu kelihatan pinter. Nanti kalau kelihatan pinter, nilainya mau bagus. Udah, kamu nggak pakai rapotan langsung nilaimu bagus. Ya nggak begitu juga, Pak. Oh, nggak begitu juga. Oke, sudah. Masih ingat, pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan. Secara simpel adalah narik atau dorong. Ya, oke, narik dan dorong gitu ya. Aduh. Apa adu-adu apa? Saya nggak nyebut kamu kok adu-adu. Oke. Oke. Tarikan atau dorongan. Nah, sekarang tarikan atau dorongan tadi dikalikan dengan perpindahan. Apa pengertian perpindahan? Ini kalau nggak salah pelajaran tentang kali perpindahan. Yang artinya ketika kalian melakukan usaha, itu harus ada dua komponen, yaitu gaya, dorongan atau tarikan yang kalian lakukan, dan perpindahan. Apa tadi perpindahan? Perubahan posisi atau pindah tempat gitu kan, berubah posisinya. Oke, pertanyaan saya, dorong tembok atau dorong lantai kalian, sekuat tenaga, dorong atau tarik itu kan, kasih tekanan itu kan, lantai atau tembok. Temboknya yang batu bata ya, jangan tembok yang triplek, nanti jebol, nanti saya dimarahin orang tua kalian nanti. Tembok yang batu bata, yang batu. Ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah ya? Nah, ada pergerakan nggak atau perpindahan nggak dari tembok atau lantai yang kalian dorong tersebut? Nggak ada. Ya, oke, nggak ada ya. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah berusaha atau melakukan usaha? Ayo. Sudah. Hah? Sudah? Masa? Udah didorong. Sudah didorong. Tapi enggak Oh, sudah didorong. Siapa Oh. ini? Siapa yang jawab itu? Sevia. Siapa? Alif. Oh, Alif. Alif sudah berusaha mendorong atau menekan sekuat tenaga. Sudah melakukan usaha. Yang lain, apakah sudah melakukan usaha atau tidak? Yang lain. Sudah? Udah. Nanti lah. IG kan? Ada di IG kan? Sudah nanti. Oke. Berarti hampir semuanya berpendapat atau menganggap bahwa usaha apa yang sudah didorong dilakukan itu sudah berusaha. Padahal kalau kita lihat pada pengertian usaha secara fisika harus ada perpindahan. Nah, kalau kalau nggak berpindah atau perpindahannya itu bernilai berapa kalau nggak berpindah nilainya? 0. Lah, kan tadi gaya dikali perpindahan toh. Berapapun angka kalau dikali 0 hasilnya adalah 0. Berarti kalau kalian berusaha sekuat tenaga tapi tidak ada yang berpindah pada benda tersebut, berarti usaha kalian bernilai 0 atau tidak melakukan usaha. Usaha. Coba
Protes Pak saya udah capek-capek disuruh Bapak dorong, narik, nekan. Kok usaha saya nggak dinilai Pak? Nah, disitulah fisika mulai memberikan wawasan atau pengertiannya ya. Yang kalian lakukan itu adalah gaya. Gaya kalian yang sifatnya sifat nilainya itu tidak nol alias angkanya ada itu kan. Berapapun Newton yang kalian lakukan itu ada. Tetapi yang nol atau yang tidak ada, yang tidak berharga adalah usaha kalian. Berarti kalau kalian deketin gebetan dengan berapapun sekuat tenaga gaya kalian ngechat, ngode, bikin konten, tapi tidak ada pergerakan sama sekali dari perasaannya si dia, tidak tergerak sama sekali untuk melirik kalian, berarti usaha kalian bernilai nol, alias kalian belum, ya alias kalian belum dia katakan melakukan usaha. Duh Pak, capek-capek Pak, kami itu menunggu bertahun-tahun mengkodei tapi dia nggak peka, belum berusaha, perasaannya aja nggak berpindah sama sekali ke kalian. Bener kan? Kan menurut fisika harus ada perpindahan, harus ada gaya dan perpindahan itu ada angkanya semua. Kalau nggak ada angkanya ya nggak berusaha. Protes sama orang fisika. Saya cuma nyampein aja. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada? Ngerti? Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti? Oke ya. Hah? Iya. Oke. Wanda nggak masak ya? Salah. Wanda ini kok mirip Mutia ya? Oh, kemarin yang masak Mutia. Sorry. Mutianya kelas sebelah ya. Sambil masak dia. Hebat sekali. HP-nya ditaruh sambil goreng-goreng. Jadi baunya nyampe ke Zoom-nya. Aduh. Oke. Oke, ini nggak usah angka-angka. Oke. Ya, oke. Oke, usaha adalah yang penting adalah gaya dikali perpindahan alias harus ada pergerakan atau perpindahan dari benda. Oke, sekarang nih sebelum kalian membaca pengertian yang ada di PowerPoint ini, kira-kira apa pengertian energi menurut kalian sebelum kalian baca ini? Kira-kira apa pengertian atau arti definisi dari energi? Apa kira-kira? Kekuatan, Pak. Kekuatan. Siapa tadi? Mawadah, Pak. Oh, mawadah. Kekuatan. Kalau kalian tiap hari makan itu karena membutuhkan kekuatan untuk melakukan aktivitas. Oke, untuk melakukan aktivitas. Berarti energi adalah kekuatan. Boleh nggak energi disebut dengan kata lain tenaga? Boleh? Boleh. Kekuatan boleh. Boleh nggak saya sebut mungkin power? Boleh. Oke, sampai sini cuma ngomong boleh-boleh aja ya kalian ya. Oke. Kita lihat pengertiannya sekarang. Energi itu didefinisikan atau pengertian secara fisika, secara sains itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Masih terkait dengan usaha tadi kan? Nah, suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha alias melakukan gaya dikali perpindahan. Oke, energi kira-kira sejauh ini apa saja sih energi yang sudah kalian ketahui, kalian pelajari dari SD, SMP? Kira-kira apa saja? Ada energi apa aja? Di pelajaran IPA ya kalau nggak salah ya. Ada energi apa saja kira-kira? Energi matahari. Matahari. Wow. Kan tiap hari pakai energi matahari walaupun mendung. Yang kedua? Panas. Panas, energi panas. Apa tadi selain Mawadah tadi Alif? Oh, Sherly akhirnya ngomong juga. Oke. Yang lain? Energi cahaya, Pak. Energi cahaya. Cahaya siapa tadi? Kasmila. Oh, Kasmila ini yang kemarin sama Cindy yang awal-awal vaksin itu ya. Iya ya, saya itu kayak mau nyebut siapa tapi kayak lupa gitu kan. Khawatir salah tapi kadang saya bodoh amat, salah yang penting nyoba gitu kan. Oke, ada berbagai macam ya, ada energi listrik, energi gerak, energi bunyi mungkin ya, energi cahaya,
energi kimia dan lain sebagainya itu adalah contoh-contoh energi yang mungkin sering kalian dengar, kalian pelajari gitu kan. Bahkan yang paling gampang mungkin teringat terngiang-ngiang. Kalau saya ya, yang paling gampang kan misalnya gini, energi televisi mengubah energi apa menjadi energi apa, misalkan seperti itu. Jawabannya apa? Televisi mengubah apa menjadi apa? Energi listrik menjadi cahaya. Listrik menjadi cahaya dan Suara. suara. Kalau lampu, Listrik menjadi cahaya. listrik menjadi cahaya. Radio, Listrik menjadi suara. listrik menjadi suara. Kalau AC? Ayo, AC apa? Listrik menjadi energi apa? Energi udara. Energi udara. Oh, AC, kamu membuat energi udara. Ya, kulkas, kulkas. Lemari es, lemari es. Tuh, punya kulkas. Tahu kulkas? Kalian tahu teknologi namanya kulkas? Lemari es tahu nggak? Tahu teknologi namanya lemari es? Tahu, Pak. Iya. Mengubah energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi. Ada yang duduk di lantai 2 sekarang ini di rumah kalian masing-masing. Nggak ada. Rumah adik saya saya. nggak dekat, Pak. Adik saya. Oh, nggak tingkat. Rumahnya langsung loteng, langsung genteng ya. Ada yang di genteng? Nggak ada. Hah? Cindy. Cindy Hujan Pak, rumah hujan. Cindy di lantai berapa? 4. 2. Oh, 2. Oke, pantesan anaknya mager ya, karena dia suka di lantai 2 malas turun ya. Oh enggak ya, masa-masa. Oke. Kenapa kok saya tanya perbedaan lantai? Wah, Alia ini Harry Potter mania ya. DP-nya si Harry. Berdarah-darah lagi. Oke, ini gurunya suka iseng juga ngeliatin wajahnya sih. Oke, kenapa saya tanya perbedaan ketinggian atau perbedaan letak posisi kalian sekarang ini di ketinggian tertentu gitu kan? Karena itu terkait dengan energi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini. Oke. Secara umum kita akan membahas tentang energi potensial, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Kedudukan atau keberadaan alias posisi tempat kalian berada saat ini itu ternyata punya sesuatu yang dinamakan energi potensial. Bedanya apa? Ya bedanya tadi, kalau berada di lantai 2 itu punya energi potensial yang lebih besar dibanding teman-teman atau anak-anak yang berada di lantai 1. Kenapa? Potensi jatuhnya lebih besar. Jatuhnya bonyok-bonyok lebih besar. Pak, berarti Cindy potensi jatuh, Pak? Yes, Cindy berpotensi jatuh. Tapi kan cuma potensi, tidak terlaksana. Maksudnya ya tergantung Cindy-nya sendiri gitu kan. Kalau lantai 2-nya nggak ada pengamannya ya lebih banyak resiko jatuhnya tinggi. Oke. Untuk memudahkan ngomongin energi potensial, itu biasanya kita sering dengar kata potensial di kehidupan sehari-hari. Misalkan, Stephen Selin Alif ini merupakan siswa-siswi yang punya sekarang ini punya bakat di bidang editing video. Tetapi bakat tersebut barulah muncul di akhir-akhir SMP-nya. Alias waktu SD mereka pendiam, tidak suka otak-atik video. Berarti waktu SD, Stephen dan Alif ini punya potensi sebagai editor. Benar ya? Sering dengar kata potensi ya. Atau ada yang suka nari misalkan. Ada yang sini nari-nari, biasanya cewek nari ya? Ada ya? Ada Pak Wanda. Oh, Wanda. Wanda merupakan sosok yang suka menarikan tarian K-popers. Dan itu sangat lihai, lunglai, lemah gemulai, asoy geboy. Dan itu bakatnya baru
Apa? Lo bener kan? Kalau nari kan harus lemah gemulai asal kebo biar kelihatan bagus. Masa nari kok kaku? Nari apa ngelenong kamu atau robot? Kan harus asal gebo ya. Jadi biar gerak-geraknya kayak SpongeBob. Oke, artinya Wanda baru kelihatan bakatnya nari ketika Enggak, Pak. Sumpah, Pak. Ini Lu bisa. apa sih tadi katanya Cindy? Iya. Bote tuh, Pak. Bote. Cindy nggak boleh gitu. Jangan-jangan kamu yang pinter Kamu nari. bilang kamu itu bisa nari. Ada Pak fotonya hari itu pernah Oh, ada. dikirim Pak. Aduh. Sudah, jangan berteman, oke? Jadi Wanda atau Cindy lah, udah tahu Wanda atau Cindy ya. Waktu SD mungkin belum ketahuan kalau suka bakatnya itu dance atau nari. Maka dari itu mungkin, tapi Wanda sama Cindy waktu SD itu sudah kayak suka nonton tari-tarian, terus kadang suka berdandan ala-ala penari gitu kan. Artinya mereka punya potensi gitu kan, punya potensial. Nah, tapi sekali lagi kita sekarang masuk ke pengertian secara fisika atau sains bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau keberadaannya. Semakin tinggi letak kalian berada sekarang, semakin besar energi potensial kalian. Karena kalian pernah tahu orang jatuh atau sesuatu jatuh dari lantai yang tinggi sekali? Pernah tahu benda jatuh dari lantai yang tinggi? Pernah. Rusaknya parah atau enggak parah? Parah. Parah banget, Pak. Kalau cuma jatuh dari lantai 2, kira-kira enggak apa-apa, enggak apa-apa atau apa. Maksudnya mendingan apa enggak? Mendingan ya, kalau lantai 2 ya. Oke. Pernah tahu kucing jatuh dari lantai atas itu? Pernah? Masih hidup ya? Iya, masih hidup ya. Ya. Katanya kucing nyawanya 9, Pak. Jadi kalau dia jatuh masih hilang 1, masih ada 8, Pak. Ya, itu adalah omongannya orang-orang ya atau mitos mungkin ya. Tapi secara sains, kucing itu punya mekanisme tubuh ketika jatuh itu dia paling minim untuk kerusakan tulang maupun bagian tubuhnya ya. Jadi dia bisa sangat enjoy ketika bangun lagi gitu kan. Setelah jatuh dari lantai berapapun itu kan. Nah, tapi secara umum kalau jatuh semakin tinggi itu rusaknya semakin besar. Kenapa? Potensi energinya semakin besar karena kita lanjutkan. Ada yang namanya energi potensial gravitasi, yaitu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempatnya atau kedudukannya dengan rumus adalah M kali G kali H. M itu massa, kali G itu gravitasi, kali H itu ketinggian. Yang artinya kalau massa tubuhnya itu, massa bendanya itu adalah 10, gravitasinya 10. Berarti 10 kali 10 berapa? 100. 10 kali 10, 2. 100. Kalau misalkan rumahmu itu 2 meter, berarti benda itu diletakkan di ketinggian 2 meter. 10 kali 10 kali 2, 100 kali 2? 200. 200. Berarti energi potensial dari benda yang terletak di ketinggian 2 meter itu adalah 200. Ketika soalnya kayak tadi ya. Coba naikkan lagi angkanya. Sekarang tingginya 4 meter. Berarti 10 kali 10 kali 4. 100 kali 4? 400. 400. 400. Besar mana? Ketinggian 4 meter apa 2 meter? 4 meter. 4 meter. Berarti semakin tinggi kamu berada di lokasi suatu tempat ya, berarti semakin besar energi potensial kalian. Yang artinya kalau kalian jatuh, semakin besar kerusakannya. Itu secara sains. Pak, saya kan para layang, Pak. Jatuh dari ketinggian tinggi sekali, Pak. Baik-baik saja, Pak. Ya itu beda kasus ya, karena jatuhnya itu tidak langsung bruk. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Ternyata secara potensial ada gravitasi, ada potensial pegas. Tapi kalau potensial pegas ini tidak terlalu dibahas karena nanti ada bab tersendiri tentang pegas. Karena kalian pasti punya benda pegas yang dipakai setiap hari di tubuh kalian. Yaitu apa? Ya, ikat rambut, kaos kaki, dan hal-hal lain yang dipakai di dalam baju kalian. Ya, ada yang nggak pakai?
Nah, sudahlah nggak apa-apa lah, serah kalian. Orang kan di rumah aja. Bajunya apa tuh ada karetnya. Baju. Iya, gosok ya. Oke, sekarang satunya. Selain energi potensial, ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Pak, benda gerak apakah punya energi, Pak? Oke, pernah nonton ini enggak? Nonton, ngelihat. Nah, pernah lihat sepeda kebo atau sepeda jadul yang apa namanya? Bentuknya ya kayak bukan kayak kebo. Bentuknya itu ya seperti ini, semacam inilah. Kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan Pak. Nah, ini adalah yang dinamakan dinamo itu yang nanti bakal berputar ketika roda dari sepeda tersebut ikut berputar. Pak, ini apa Pak fungsinya? Kalau sepedanya nanti memutar dari dinamo tersebut, nanti dinamo tersebut menghasilkan listrik yang nantinya membuat sambungan kabel ke lampu. Jadi sepeda zaman dulu itu mungkin kalau zaman dulu kan gelap ya, nggak banyak lampu. Karena kan zaman dulu nggak banyak listrik ya, mungkin desa-desa gitu kan. Akhirnya orang-orang bikin sepeda kebo, kalau di kayu secara kenceng, ya berarti listrik yang dihasilkan semakin besar dan bisa menghasilkan nyala lampu lah. Berarti dinamo ini mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik dan akhirnya menjadi energi cahaya. Berarti ini membuat energi kinetik ini ada ya, berarti energi kinetik ini kan ada nih. Ya kan? Berarti energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Pernah tahu kincir air atau kincir angin? Pernah tahu? Pernah? Nah, kincir angin atau kincir air ini kan yang membuat sumber listrik kan? Ya kan? Nah, mereka bergerak dan akhirnya menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk ya energi yang lain itu kan. Oke. Rumusnya adalah setengah dikali M atau massa dikali kecepatan dan dikuadratkan. Oke, ini turunan-turunannya oke. Ya, ini nggak usah. Oke, sekarang sedikit penutup sebelum selesai. Oke. Oke, nih. Kelihatan ya? Bisa dibaca? Hukum kekekalan energi, energi kekal. Bisa dibaca? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, bisa dibaca? Minta tolong dibacakan salah satu orang. Bisa dibaca? Kelihatan energi adalah apa itu? Energi apa itu? Energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke. Oke. Baik, untuk kalian yang sangat syar'i, sangat mungkin sudah ada tahu ilmu agama, secara umum ini ada pembahasan khusus antara sains, terutama fisika dan agama. Karena di sini ada kata-kata cipta dan musnah. Sedangkan kalau ngomong kata-kata cipta ini agak-agak sensitif, terutama yang ngomongin tentang agama ya. Karena kan kita kalau secara beragama kita punya Tuhan yang maha menciptakan. Lah ini kok energi tidak dapat diciptakan? Bukannya kita punya Tuhan yang maha mencipta gitu kan. Nah seperti itu. Tapi agak pinggirkan dulu pengertian secara sepotong-sepotong. Karena ini pengertiannya nyambung, alias ini harus berkesinambungan. Loh kok bisa Pak? Oke. Energi ini bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pernah tahu orang meninggal? Pernah tahu ya? Ya pernah tahu lah Pak. Dikuburkan, dimakamkan, pernah tahu? Yes. Pernah Pak. Kalau kira-kira kalau orang yang meninggal dimakamkan tahun 1900-an itu mayatnya masih utuh atau secara umum ya mayatnya masih utuh atau sudah tinggal berubah jadi Tulang belulang. tulang belulang atau mungkin udah melebur jadi tanah ya, benar ya?
Ya, berubah jadi tanah mungkin ya. Nah, berarti kalau orang meninggal itu ketika dikuburkan atau dimakamkan, dia akan menyatu kembali dengan tanah. Tanah itu kan ada sari-sari tanah yang nanti diserap oleh akarnya tumbuhan ya, benar ya? Benar ya? Nah, akar tumbuhan nanti kan nyerap tuh, nanti dijadikan Oke, jadi ya masih panjang. Oke, jadi kan sari-sari makanan kan nanti jadi buah toh, bener ya? Berarti kalau kalian makan buah, buahnya itu ada di dekat pemakaman umum, secara nggak langsung kalian makan mayat. Kenapa Pak? Lu kok bisa Pak? Kata Pak Aldino kita makan mayat dah. Kan buahnya itu sari-sari makanannya dari bekas-bekas atau mayat yang udah diuraikan, dijadikan buah lagi, terus nanti kalian keluar jadi nya kalian kembali lagi ke tanah. Jadi seperti itu konsepnya. Energi itu berputar terus ya. Jadi orang yang meninggal atau bangkai itu sebenarnya cuma dia kembali ke tanah, energinya itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Dan akhirnya jadi energi lagi. Nah, seperti itu. Begitu pula tubuh kita yang mungkin gini, kita kan mungkin kalian pernah tahu nggak ngimpi orang yang udah meninggal? Kakek, nenek, buyut, tante. Alhamdulillah masih hidup, Pak. Ya udah tante, siapapun yang udah meninggal pernah nggak mimpi? Kenapa? Apa? Pernah ya? Nah, lebih spesifik lagi biasanya mimpi-mimpi itu, mimpi orang yang udah meninggal atau mimpi orang yang terkasih yang kangen banget, itu biasanya spesifik pada momen-momen tertentu, hari raya, atau kalau yang agama lain ya hari rayanya masing-masing ya. Nah, secara sains itu katanya ya, saya pernah baca itu karena pada momen-momen hari raya atau hari-hari tertentu, hari-hari besar itu seolah-olah energi di luar energi di luar, maksudnya gaib itu kan juga ada energinya toh, itu ada frekuensinya berapa gitu kan, itu lagi besar-besarnya sehingga makhluk-makhluk halus yang berada pada dimensi di luar manusia itu bisa numpang nongol. Nah, secara sains seperti itu. Loh Pak, numpang nongol gimana Pak? Kalau orang Jawa ngomongnya ketok-ketoken, diketok-ketoi alias diperlihat-lihatkan. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang kan kayak kok kayak tahu nenek saya ya, padahal itu bukan nenek kamu gitu loh. Maksudnya bukan nenek kamu yang udah meninggal gitu kan. Tapi kok kayak bayangannya kayak nenek saya lah. Kayak gitu tuh kayak seolah-olah itu ada momen-momen tertentu yang memang membuat makhluk yang di luar dimensi manusia ini bisa terlihat secara mata manusia gitu loh. Mungkin ada yang ngomong mata batin lah, tapi kalau secara sains itu energi di luar frekuensi manusia itu bakal memuncak atau tinggi pada momen-momen tertentu. Kalau nggak salah yang meneliti itu Pak Habibie. Kalau kalian tahu Habibie Ainun, Pak Habibie itu kan kehilangan istrinya Ibu Ainun, tapi dia mencoba menghibur diri dengan bilang bahwa Ainun tidak kemana-mana. Mungkin jasadnya udah dikubur, tapi arwah atau jiwanya itu masih berpindah alam atau berpindah dimensi, tapi masih di sekitar dan bisa dirasakan. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu aja. Oke, jadi ini sedikit wawasan aja bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu ada sambungannya bahwa energi hanya dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dan itu sampai nanti, nggak tahu sampai akhir zaman, sampai selesai kehidupan ini. Tapi kalaupun kita selesai kehidupan, katanya kan ada kehidupan di fase berikutnya. Artinya energi tinggal berpindah ke alam atau fase berikutnya dalam kehidupan ini kan. Ya, seperti itu sih dalam konsep fisika atau sains sejauh yang diketahui oleh ilmuwan. Dan sebenarnya masih panjang ya pembahasan seperti itu karena nggak selesai-selesai. Kemarin saya baca perspektif menurut Islam, menurut ilmuwan dan sebagainya. Oke, oke sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada? Nggak ada.
Karena 10 farmasi 1 berarti ingin menjadi yang nomor 1, terbaik nomor 1 berarti harus dikasih tugas jumlahnya 1010 ya harusnya. Ya benar ya, harus dikasih tugas ya. Apa? Loh. Ya bisa. Ya, nyoloknya kan itu cuma 1. Ibu deketin ke laptopnya. Ya iyalah. Iya. Makanya saya pakai ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, tugasnya nanti aja ditunggu. Kalau nggak ada ya doakan saja nggak ada. Saya lupa atau saya terlalu sibuk untuk mengerjakan yang lain, jadi saya lupa ngasih tugas. Karena mungkin saya berpikir kalian masih sibuk ngerjain tugas yang kemarin ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pak. Iya. Sibuk ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Moga tetap sehat selalu. Ini lagi hujan. Tolong dijaga kesehatannya karena ya kita masih panjang dan kalau nanti mau vaksin kedua, jaga kondisinya supaya bisa cepat divaksin 2, jangan capek-capek dan mungkin nanti menyebabkan potensi sakit menjadi tinggi gitu kan. Biar cepat selesai. Oke? Nggak ada? Nggak ada, oke. Kasmila, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Anandita, sehat? Oke. Ya. Alia nonton Harry Potter sudah sampai seri keberapa, Alia? Tuh, Kenapa, gila. Pak? Nonton Harry Potter udah sampai semua tamat? Udah, Pak. Oh, sudah tamat. Oke. Najwa Sekar. Iya, Pak. Sudah dapat tugas di OSIS? Ngapain kamu di OSIS? Hah? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Kan- Pak. Baru. Kan kemarin sudah dikukuhkan, sudah resmi. Ya kan baru, Pak. Oh, baru. Nggak tahu mau ngapain ya. Oke. Ira, ada Ira? Iya. Ada, Pak. Kamu ngomongin apa tadi tentang saya? Bapak ghosting kita. Kayak dia. Oke. Indah. Kan hilang kan? Makan nih jangan-jangan. Indah. Enggak ada. Alif. Videonya kapan dikumpul, Pak? Kamu tidur jam berapa, Nak? 1:30 kok masih melek jawab chat itu. Dikumpul di mana, Pak? Nanti saya cek dulu di ketentuannya. Oke, sudah. Ya, biar kuota kalian nggak habis dan saya saatnya ngabsen anak wali saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.